Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada pertanyaan yang disampaikan Ustadz Nalim pada minggu yang lalu, ya. Mumpung masih ingat, takut nanti lupa. Beliau bertanya bagaimana mekanisme penyaluran zakat kepada Ibnu Sabil. Betul gitu soalnya, ya. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat kepada Ibnu Sabil. Nah, memang Ibnu Sabil adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8. Ibnu Sabil disebutkan pada bagian yang terakhir. Siapa mereka Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah mereka yang kehabisan ongkos dan mereka tidak dapat kembali ke tempat asalnya. Itu Ibnu Sabil. Walaupun orang ini di kampungnya adalah orang yang mampu, namun ketika dia kehabisan ongkos, entah itu mungkin memang habis atau memang barang miliknya dicuri orang sehingga dia tidak memiliki apa-apa, walhal di rumahnya, di kampungnya orang kaya, dia berhak mendapatkan bagian zakat. Sekarang pertanyaannya, berapa kadar yang diberikan kepada mereka itu? Maka para ulama membahaskan itu. Kadar yang diberikan kepada mereka yaitu sekadar ongkos untuk mereka sampai ke kampung halamannya. Misal contoh, ada orang datang dari Bandung ke Jakarta, duitnya kehabisan, ongkosnya nggak punya. Maka kalau kita memang punya zakat, kita bisa berikan kepada dia sekadar ongkos untuk dia pulang ke Bandung. Berapa ongkos tiket bis untuk sampai ke Bandung? Contoh, misalkan 100.000, belikan ataupun berikan duit itu kepada dirinya. Misalkan dari terminal dia mesti lagi naik ojek, misalkan 120, kasih. Itu yang kita berikan kepada mereka. Namun banyak orang yang datang alasannya Ibnu Sabil, iya kan? Mungkin dialami juga sama pengurus Masjid Al-Mubarakah. Ada orang tiba-tiba datang minta duit zakat, alasannya mereka ini kehabisan ongkos. Nah, ini bagaimana caranya mengaturnya? Ada cara yang diatur oleh Basnas sebetulnya. Di antaranya mereka-mereka yang menginginkan untuk diberikan harta itu diminta untuk memberikan surat keterangan pertama. Yang kedua, bisa minta surat polisi yang menunjukkan bahwa dia memang dalam keadaan tidak punya apa-apa, atau surat daripada dinas sosial atau kelurahan terkait. Ini sebagai langkah antisipasi supaya tidak dimanfaatkan duit zakat itu kepada orang yang tidak berhak. Karena memang pengurus zakat punya kewajiban memastikan harta zakat itu sampai pada orang yang berhak. Jadi adanya persyaratan-persyaratan ini
bukan artinya menyusahkan mereka, tidak, tapi ini bentuk kehati-hatian kita. Jangan sampai amanah yang diberikan kepada kita dari para muzaki kemudian tidak tersampaikan dengan baik. Ya, itu tanggung jawab. Namun memang kita dalam keadaan dilema sebetulnya. Kalau kita buat peraturan terlalu ketat, nanti dianggap orang Islam menyusahkan pemeluk agamanya sendiri. Ini betul-betul dalam keadaan susah kita. Kita mau permudah, nanti orang manfaatkan sehingga nanti jadi salah sasaran begitu ya. Tapi kalau kita buat peraturan terlalu ketat, nanti malah dianggap menyusahkan orang. Ya, ala kulli hal ini terpulang kepada kebijaksanaan pengurus. Ya, kebijaksanaan pengurus. Kalau memang dirasa orang ini memang betul-betul dia ada orang yang kehabisan uang gitu ya, maka bisa diberikan harta itu sekedar mencukupi untuk dia pulang ke kampungnya. Saya kira begitu, ya.